kabar Bu Retno? Luar biasa. Bu Yeyen? Bu Tika? Iya, pagi. Luar biasa hari ini. Oke, Bu Retno sehat kan? sehat. Bagaimana anak-anak? Anak-anak juga pasti sehat Semua. semuanya. Oke. Puji Tuhan ya, kita pagi ini bisa bertemu kembali di ibadah anak minggu ini. Iya, Bu. Sebelumnya kita akan mengawali dengan kita memuji Tuhan, Boki ya. Iya, kita memuji Tuhan dulu. Ya, kita memuji Tuhan aja dulu. Apa judulnya? Halo, halo, Hello, hello. halo, halo. Ola, ola. Ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah, Kita sudah memuji Tuhan ya. semangat. Semangat ya. Bu Yeyen semangat? Semangat, tetap semangat. Capek enggak? Ya. Oh, enggak dong. Mau menyanyi lagi? Mau menyanyi lagi? Iya, Kita tapi berdoa kan dulu, Wah, Wiki. doa berdoa ya. dulu. Ya. Nah, Kita berdoa dulu ya. Iya. Nah, anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami dapat mengikuti ibadah minggu pagi ini meskipun secara online. Tuhan, persiapkan hati kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sertai ibadah minggu ini Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Boki, kita Ya, lanjut Bu ya. Retno. Kita lanjut nyanyi lagi ya? ya, Oke. kita menyanyi Kita lagi. muji apa ya? Burung Pipit tidak menabur. menabur. Nah. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bambu tidak merintau, tapi Tuhan
Kita sudah menyanyi. Puji Tuhan. Sudah berkeringat belum? Berkeringat. Kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka telinga, hati dan pikiran kami, supaya kami hanya mendengar suara-Mu saja, melalui firman yang akan kami lihat dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke cerita dan juga video klip, apakah masih ingat kisah minggu lalu ya? Minggu lalu 11 Juli itu kisahnya bagaimana Tuhan menyuruh Elia menemui janda di Sarfat. Ternyata janda ini juga sebenarnya tidak terlalu berkecupan, tapi ternyata cukup murah hati sehingga mau menolong Elia, bahkan ketika hanya sedikit minyak dan tepung, dia mau mendahulukan Elia. Tapi justru melalui janda itulah Elia boleh mendapatkan tempat untuk berteduh, tapi janda itu juga dipeliharakan tepung dan minyak tidak akan habis. Jadi ternyata Tuhan juga mengasihi orang-orang dari bangsa-bangsa yang di luar Israel. Kalau zaman dulu itu, bahkan sampai sekarang ya, orang Israel, orang Yahudi itu sangat bangga bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Jadi mereka menganggap di luar bangsa Yahudi, bangsa Israel itu ya dianggapnya bangsa-bangsa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau lihat di Talmud, kalau adik-adik misalkan suatu hari belajar tentang Talmud, itu ada istilah goyim ya. Jadi bagi orang Yahudi itu orang-orang di luar Israel itu goyimnya di bawah standar manusia. Mungkin ya ya mungkin tidak seperti pleki ya, tapi ya kira-kira seperti itulah. Jadi mereka kurang menghargai, tapi ternyata justru Allah mengasihi bangsa-bangsa lain yang disebut dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya kira renungan itu minggu lalu semoga berguna supaya anak-anak juga belajar bahwa kita pun boleh berharap, meskipun kita juga bukan bangsa Israel, kita boleh berharap akan kasih Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan memberkati. Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu.
Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah." Shalom anak-anak, selamat pagi. Sudah melihat tadi video klip, cukup seru ya, bagaimana Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang begitu banyak. Ternyata Elia pantang mundur ya, justru dia berani untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah yang sejati. Jadi memang kembali seperti kisah 2 minggu lalu, Elia ternyata berada di tinggal di suatu negeri Israel Utara yang memang sudah lama sekali lupa pada Tuhan Allah Israel. Justru raja-raja Israel turun-temurun itu banyak sekali yang menyimpang mengajari rakyatnya untuk menyembah Baal. Bahkan Ahab tidak kurang tanggung menikahi Isabel yang sangat mendukung nabi-nabi Baal itu. Bahkan 450 nabi Baal menurut cerita itu disupport dari istana, jadi dijamin semua kebutuhannya dari istana, sehingga Elia mungkin juga mencari akal bagaimana menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa Tuhanlah Allah yang betul, Allah yang memang sungguh-sungguh layak disembah. Maka dia mengumpulkan di Bukit Karmel, lalu ceritanya tadi di video klip sudah lihat ya, di Bukit Karmel itulah Elia menantang para nabi Baal itu, coba kamu bikin persembahan, siapkan lembu, kayu bakaran, apakah Baal mau menjawab doa kamu. Sampai siang hari Elia sempat mengejek mereka, mana Baal mungkin lagi tidur, lagi jalan-jalan, coba panggil lebih keras. Sampai siang ya nggak ada jawaban. Elia juga tahu itu Baal itu ya merupakan manusia, bukan Allah sejati. Ketika waktunya siang, persembahan siang, Elia mempersiapkan 12 batu mewakili suku-suku Israel, lalu mempersiapkan korban bakaran, kayu bakaran. Tapi dia tidak hanya itu, dia menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul hidup. Lembu dan kayu bakaran disuruh siram air sampai 3 kali, pokoknya sampai basah kuyup, sehingga kalau orang bikin api unggun itu tidak mungkin ya, kayunya basah, nggak mungkin menyala ya. Tapi ternyata ketika Elia berdoa, Tuhan tuh supaya engkau menunjukkan kuasamu dan dirimu bahwa engkau lah Allah sejati bagi Israel, ternyata Tuhan menjawab doa Elia. Disitulah Elia dapat meyakinkan rakyat Israel bahwa mereka selama ini menyembah Allah palsu. Jadi kita mesti berani berharap pada Allah yang hidup, meskipun mungkin keadaan tidak mendukung. Tuhan memberkati anak sekalian. Ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 10b sampai c. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Saya ulangi, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Semoga ayat ini menguatkan. Tuhan memberkati anak sekalian. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk mengiringinya kita akan angkat satu pujian. Apa judulnya? Bawa persembahanku. Persembahan
Nah, anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan. Tetap lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkati juga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, tidak terasa ya. Iya. Sebentar Kita sudah mau selesai ya ibadahnya pada pagi hari ini. Ya. Sedih ya Bu Retno ya. Ya, Ya, dan sedih. kita berharap ketemu lagi ya. Nah, kita Untuk minggu ketemu depan. lagi di minggu depan. Tapi sebelum kita berpisah, kita angkat satu pujian dulu ya Bu Retno Oke. ya. Judulnya apa ya Bu Retno? Mampirlah Mampirlah dengar Dengar doaku. Kemudian kita ambil sikap berdoa nanti ya. Oke. Mampirlah dengar doaku, Yesus pendengar.
tibalah saatnya kita akan berpisah. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah menolong akan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau Tuhan mau menyucikan hati kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat selama sepekan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai mulai dari awal pertengahan ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Ayo kawan semua, biasakan cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Pakai masker dan juga jaga jarak. Hindari kerumunan, selalu cuci tangan sebelum makan dan juga setelahnya. Saat keluar rumah ataupun pegang barang, jangan lupa maskermu, tutup hidung dan mulut, bersin dan juga batuk, jangan sembarangan. Yo semua ikuti protokol kesehatan, jaga diri